Pernah nggak sih kamu lihat angka seabrek-abrek gitu, terus kepala langsung ngeblank? Nah, tenang. Hari ini kita bakal jadi detektif data. Kita bakal bongkar semua rahasia yang ngumpet di balik angka-angka itu. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Coba deh bayangin data penjualan kantin sekolah kita, isinya ribuan baris angka. Pusing kan? Kalau dilihat gitu aja, kayaknya mustahil deh buat tahu. Minuman apa sih yang paling laku? Atau snack favorit anak-anak apa? Nah, misteri inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Lihat deh, dari yang tadinya acak-acakan begini, tujuan akhir kita itu bikin jadi kayak gini. Dashboard yang rapi, keren, dan gampang banget dibaca. Jadi dari data yang bikin mumet, kita ubah jadi informasi cerdas. Gimana caranya? Tenang, aku bakal tunjukin langkah-langkahnya. Oke, mari kita mulai dengan kasus pertama kita. Kita sebut saja misteri data kantin. Percaya deh, ada banyak banget rahasia yang tersembunyi di dalam data transaksi kantin sekolah. Dan tugas kita adalah membongkarnya satu persatu. Di dalam data ini ada ribuan transaksi loh. Pertanyaannya, menu mana sih yang paling populer? Terus, jam berapa kantin paling penuh sesak? Kalau cuma liatin angka mentah, pertanyaan-pertanyaan ini susah banget dijawab. Tapi tenang, jawabannya semua ada di sana. Kita cuma perlu cara buat nemuinnya. Nah, setiap detektif data yang hebat itu butuh kekuatan super. Dan kekuatan pertama kita namanya abstraksi. Ini bukan sihir ya, tapi kemampuannya buat menyederhanakan masalah yang kelihatannya rumit itu luar biasa. Jadi, apa sih sebenarnya abstraksi itu? Gampangnya gini. Anggap aja kayak kita lagi nyaring informasi. Kita buang semua detail-detail kecil yang nggak penting dan fokus cuma sama informasi inti yang benar-benar kita butuhin. Ini kunci pertama dalam berpikir komputasional. Coba pikirin deh, emangnya kita perlu tahu siapa nama kasir yang jaga atau transaksinya di detik keberapa? Nggak kan? Yang penting itu justru jam-jam ramainya kapan, terus menu apa yang paling laris. Nah, itulah gunanya abstraksi. Dia bantu kita nyortir dan fokus ke apa yang benar-benar kita butuhin. Oke, sekarang kita udah tahu informasi apa aja yang mau kita cari. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya nemuin info itu dengan cepat dari ribuan data yang ada? Nah, ini saatnya kita keluarin alat canggih andalan kita. Zaman dulu nih, orang harus pakai rumus manual. Coba bayangin, ngurusin ribuan baris data. Terus, salah satu angka aja, bisa bikin semuanya berantakan. Repot dan risikonya tinggi banget. Makanya, kita butuh alat yang jauh lebih pinter dan efisien. Dan inilah dia, jagoan kita, pivot table. Anggap aja dia itu kayak polisi lalu lintas super canggih buat data kita. Semua data yang tadinya semrawut kayak jalanan macet, sama dia diaturin jadi laporan yang rapi, jelas, dan teratur. Cuma dalam beberapa klik, keren banget kan? Kenapa sih pivot table ini canggih banget? Soalnya dia menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Dia bisa memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil, prosesnya super cepat, dan yang paling keren, dia fleksibel banget. Kita bisa memutar data buat lihat dari berbagai sudut, misalnya penjualan per hari atau per menu, tanpa mengubah data aslinya sama sekali. Tapi meringkas data itu baru langkah awal. Momen aha yang sesungguhnya itu baru muncul waktu kita mengubah angka-angka tadi jadi gambar. Penasaran? Yuk kita lihat gimana caranya. Visualisasi ini kuncinya untuk pengenalan pola. Kenapa? Karena otak kita itu jauh lebih cepat nangkep informasi dari gambar daripada dari deretan angka yang panjang. Dengan mengubah tabel jadi grafik, kita bisa langsung ngeh sama tren, perbandingan, atau hal-hal aneh yang mungkin tadinya kelewat. Contoh pertama, grafik batang. Ini alat paling jago buat bandingin satu hal dengan yang lain. Cuma dalam hitungan detik, kita bisa langsung lihat kalau pensil itu item yang paling banyak kejual. Jauh lebih cepat daripada baca tabel kan? Berikutnya, ada grafik donat atau lingkaran. Grafik ini pas banget buat nunjukin komposisi. Maksudnya, seberapa besar sih porsi tiap bagian dari total penjualan. Nah, di sini kita langsung tahu kalau makanan ringan itu kontribusinya paling besar, sampai 60% dari total pendapatan kantin. Oke, kita udah jago nih nemuin pola dan cerita dari data. Keren! Tapi, jadi detektif data itu ada tanggung jawabnya juga loh. Data itu kan berharga, kayak harta karun. Jadi kita juga harus pinter ngejaganya. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian penting, keamanan data. Analisis data itu bukan cuma soal jago teknisnya aja. Ini juga soal kepercayaan.
Waktu kita pegang data, apalagi data punya orang lain, kita punya tanggung jawab yang super besar buat menjaganya baik-baik. Caranya ada 2 kunci utama. Pertama, proteksi. Kita kunci datanya supaya nggak ada yang bisa ngubah-ngubah, sengaja ataupun nggak sengaja. Kedua, privasi. Kita kasih kata sandi atau password, jadi cuma orang yang berhak aja yang bisa buka dan lihat isinya. Simple tapi efektif banget. Cara ngelakuinnya juga praktis banget. Pertama, pakai fitur Protect Sheet buat mengunci data kamu. Kedua, sebelum kamu simpan atau kirim filenya, jangan lupa selalu enkripsi dengan password. 2 langkah gampang ini bisa bikin data kamu jauh lebih aman. Jadi, ayo kita rangkum lagi toolkit detektif data kita. Pertama, ringkas data buat nemuin fokusnya. Kedua, pakai pivot table sebagai mesin canggih buat ngolahnya. Dan ketiga, visualisasikan hasilnya biar kita bisa lihat pola dan ceritanya. 3 langkah ini bakal jadi andalan kamu. Kemampuan mengubah data jadi cerita ini beneran superpower di zaman sekarang loh. Kamu bisa pakai ini buat apa aja. Buat tugas sekolah biar keren, buat proyek kelompok, atau bahkan buat karirmu di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kamu bakal pakai superpower ini? Coba deh pikirin. Sampai ketemu lagi ya.